Bab 9. Cost Volume Profit Analysis. Poin-poin. Yang ke-1 pendahuluan, 2 Cost Volume Profit Analysis, 3 komponen Cost Volume Profit Analysis, 4 asumsi dalam analisis Cost Volume Profit. Yang ke-1 ada pendahuluan. Analisis Cost Volume Profit adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Keuntungan dari sebuah perusahaan bisnis adalah hasil interaksi dari banyak faktor. Oleh karena itu, dengan melakukan sebuah analisis, manajer perusahaan dapat menargetkan atau merencanakan jumlah penjualan produk agar memperoleh keuntungan tertentu. Yang kedua ada Cost Volume Profit Analysis, merupakan metode untuk menganalisis laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi variabel biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis Cost Volume Profit merupakan cara untuk mengetahui bagaimana perubahan biaya variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan Cost Volume Profit untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas. Analisis Cost Volume Profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain 1. Harga jual per unit adalah konstan, 2. Biaya variabel per unit adalah konstan, 3. Total biaya tetap adalah konstan, 4. Semua yang diproduksi dijual, dan 5. Biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Yang ketiga ada komponen Cost Volume Profit Analysis. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis Cost Volume Profit. Komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis ini adalah 1. Rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel, 2. Titik impas, dan yang ketiga margin keamanan. 1. Contribution margin. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Dikenal sebagai kontribusi dolar per unit, ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Rumus di atas juga dapat digunakan sebagai perhitungan rasio margin kontribusi, namun untuk mendapatkan hasil dalam persentase dapat menggunakan rumus yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Yang kedua ada analisis break-even point. Analisis impas break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu saat tidak menderita rugi, tetapi juga sebelum memperoleh laba, dengan kata lain labanya sama dengan 0. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A, di mana Y sama dengan laba, C sama dengan harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel persatuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan. BX biaya variabel total untuk BEP dalam unit dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi C dikurangi B untuk BEP dalam satuan mata uang dihitung dengan menggunakan rumus A dibagi 1 dikurangi BX dibagi CX. Poin keempat ada asumsi dalam analisis Cost Volume Profit. 1. Fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu, namun faktanya fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap, sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan sebagai kemungkinan rentang penjualan dan produksi. 2. Harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada satu variabel maka akan berdampak pada hal lainnya. 3. Produksi sama dengan penjualan. Bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam pada analisis Cost Volume Profit di periode berjalan. 4. Penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan, namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak.